Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di video kali ini dan beberapa video ke depan kita akan bicara tentang apa yang terjadi ketika misalnya kalian punya seorang mertua, secara spesifik ibu mertua yang adalah seorang narsistik. Bagaimana itu mempengaruhi kehidupan kalian dan kira-kira apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian merasa bahwa ibu mertua kalian itu adalah seorang narsistik. Nah, di video kali ini kita akan bicara dulu bagaimana sih kedudukannya ketika seorang narsistik itu menjadi ibu mertua dan ciri-ciri apa yang menandakan bahwa mertua kalian itu seorang narsistik atau tidak. Jadi begini, kita akan mulai dulu dari hubungan antara seorang mertua dan seorang menantu. Jadi ketika misalnya nih, kamu menjadi seorang mertua, dalam tanda kutip, itu kan kamu akan punya privilege kan sebenarnya. Privilege bahwa kamu akan menjadi seseorang yang dihormati, seseorang yang punya power atau kekuasaan di atas menantunya kalian. Kan begitu. Sebenarnya, privilege ini diciptakan ya untuk kebaikan kan sebenarnya. Artinya begini, ya menghormati orang yang lebih tua, menghormati mertua yang memang dulu membesarkan anaknya yang kemudian menikah dengan kalian, itu kan memang diciptakan untuk kebaikan. Dan misalnya di sisi lain misalnya bahwa ini juga untuk melindungi si mertua ketika misalnya dia bukan siapa-siapa, bukan seseorang yang powerful, dan kemudian mendapatkan menantu yang powerful misalnya, aturan ini dimasukkan untuk supaya menantunya bisa tetap menghormati si mertua. Which is sebenarnya privilege ini diciptakan untuk kebaikan guys, ya. Nah, yang jadi problem adalah ketika mertuanya tersebut adalah seorang narsistik, ya. Artinya begini, kita tahu bahwa narsistik itu dia memang mendambakan kekuasaan dan perhatian dari orang, ya kan. Walaupun dia nggak diberi, dia akan cari itu. Nah, sekarang ketika dia menjadi seorang mertua, dia mendapatkan yang dia mau tanpa dia harus bersusah payah. Artinya dia akan mendapatkan power, dia akan mendapatkan kekuasaan, dia akan mendapatkan penghormatan dari menantunya dan anak-anaknya tanpa dia harus minta. Dan itu sesuatu yang menyenangkan kan bagi seorang narsistik. Nah, kita tahu narsistik itu kan lekat dengan penyimpangan kekuasaan. Artinya abuse of power pada seorang narsistik itu kan kemungkinan besar akan terjadi. Tidak diberi saja, dia bisa melakukan abuse of power. Apalagi ketika dia memang diberi dan atas nama mertua dan menantu yang harus menurut misalnya, abuse of power yang dilakukan oleh seorang narsistik itu rentangnya itu kemungkinan akan sangat besar. Kenapa? Ya karena nggak ada yang ngontrol gitu ya. Seorang mertua itu bisa dalam tanda kutip melakukan apa saja yang dia mau terhadap menantunya atas dasar penghormatan. Kontrolnya itu nggak ada. Ya kecuali kalau misalnya kita bikin dewan pengawas mertua dan menantu gitu ya misalnya. Mungkin akan ada yang ngontrol misalnya. Tetapi kita tahu itu nggak ada ya. Sehingga kontrol itu hanya akan ada dari hati nurani dan empati. Yang mana kita tahu narsistik nggak punya itu. Disitulah keadaan menjadi sangat buruk. Dan kalau kalian bisa lihat ya guys ya, sebenarnya ini juga menerangkan dua hal. Pertama, ada narsistik tuh guys, yang dulu sebelum jadi mertua misalnya, narsistik mereka tuh nggak kelihatan menonjol. Mungkin karena mereka nggak mendapatkan supply yang mau memuaskan egonya mereka. Tetapi ketika mereka dapatkan menantu, tiba-tiba narsistik mereka tuh keluar gitu, karena mereka mendapatkan supply yang mereka mau. Tetapi kalau misalnya yang memang sebelum punya menantu udah arogan, ya ketika dia dapetin menantu, ya tambah arogan gitu, karena dia menjadi semakin diberi fasilitas kan gitu. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat juga bahwa seorang mertua narsistik itu biasanya cenderung lebih aktif memilihkan jodoh buat anaknya. Artinya begini, ya semua orang tua memang ingin jodoh yang terbaik buat anaknya dan ikut campur tangan ketika memilihkan jodoh anaknya ya untuk kebaikan. Tetapi seorang mertua narsistik itu biasanya lebih berusaha dominan untuk memilihkan calon pasangan anaknya gitu ya. Karena dia melihat calon-calon supply di situ yang nanti akan mendatangkan keuntungan juga buat dia. Nah, sekarang apa saja ciri-ciri ketika seorang narsistik menjadi seorang mertua? Ya. Yang pertama, teman-teman, ingat, seorang narsistik itu kan dia selalu butuh admiration atau penghargaan. Jadi ketika seorang narsistik itu jadi mertua, ya, dia menganggap bahwa ya kalian semua itu adalah bawahannya dia. Kalian masuk ke keluarga dia sebagai penggemar-penggemarnya dia, gitu.
Jadi di dalam semua aspek keluarga, dia selalu mengharapkan kalian adalah orang-orang yang akan memberikan penghargaan kepada dia. Semua adalah tentang dia. Jadi ketika misalnya kalian tidak memberikan penghargaan yang seperti dia mau, ya dia akan marah gitu. Ini begini contohnya guys sebenarnya. Itu kan ada, kalau misalnya kalian punya mertua seorang narsistik nih ya. Misalnya nih ya, dia memasak gitu ya, memasak beberapa item lah gitu ya. Kan kita tahu nih ya, nggak semua orang kan punya kecocokan rasa atau masakan. Gitu ya. Kadang-kalanya ketika kalian tuh mungkin nggak mau makan apa yang dia masak misalnya. Atau apa yang dia persiapkan lah gitu. Kalian nggak punya maksud apa-apa gitu. Tapi sang mertua narsistik itu, dia akan memandang itu dari sudut yang lain gitu. Bahwa, oh dia ini menentang saya, tidak mau memberikan penghargaan kepada saya gitu. Jadi ketika kalian menolak makan, dia bisa saja kemudian tiba-tiba meledak dan mengatakan bahwa, jadi kamu menghina masakanku ya? Kamu pikir kamu bisa masak lebih baik dari saya? Gitu. Dan kalian itu terkejut gitu. Kenapa? Karena kalian merasa bahwa saya nggak mau makan itu bukan karena saya menghina masakan kamu, tapi karena memang saya nggak makan masakan itu, atau saya nggak suka masakan itu, atau ada faktor-faktor lain. Tetapi bagi seorang narsistik yang membutuhkan perhatian yang konstan, itu sudah sebuah penghinaan, gitu ya. Dan ini juga berlaku ke hal-hal lain, guys. Misalnya entah kalau dia lagi dekorasi rumah, ataupun nasihat-nasihat yang dia berikan kepada kalian, yang menurut kita seharusnya ketika sebuah nasihat itu seharusnya boleh dituruti atau tidak, bagi mereka, itu harus dituruti, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ya kita tahu, narsistik itu lekat dengan keinginan akan kekuasaan. Dan kekuasaan itu lekat dengan pemikiran bahwa dia harus berada di atas orang lain. Gitu ya. Jadi ketika kalian misalnya punya mertua seorang narsistik itu, akan ada banyak hal dari diri kalian yang akan direndahkan oleh mertua kalian sendiri. Gitu. Dan ini tidak terbatas kepada kalian sendiri gitu sebenarnya ya. Jadi sang mertua narsistik itu secara konstan akan selalu membanding-bandingkan apa yang dia punya dengan yang kalian punya. Gitu. Dan itu bisa merembet ke hal lain gitu ya. Misalnya ke orang tuanya kalian lah, anak-anaknya kalian lah gitu ya. Pokoknya selama itu memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi dia, sesuatu yang membuat dia merasa lebih powerful daripada kalian, dia akan melakukan hal itu gitu ya. Dan itu biasanya akan dilakukan secara konstan gitu ya. Itu nomor 2. Yang ketiga adalah kita udah tahu seorang NPD itu sangat anti terhadap kritik. Jadi kalau misalnya kalian mencoba mengkritik mereka atau menyadarkan mereka atau memperbaiki sifatnya mereka, kalian harus bersiap-siap akan punya seorang musuh yang luar biasa, gitu ya. Nah, ini kemungkinannya sebenarnya ada 2 nih guys. Jadi gini ya, ketika misalnya kalian punya mertua seorang narsistik, kemungkinan pertama adalah kalian juga punya suami seorang narsistik, gitu ya. Dan ini membuat keadaan menjadi jauh lebih buruk ya, karena kemungkinan suami kalian itu akan selalu membela ibunya dia, karena memang dia selama ini dididik untuk membela sang ibu, gitu ya. Atau kemungkinan kedua, misalnya pasangan kalian itu adalah seorang impen atau seorang anak scapegoat. Ini kemungkinannya adalah sebenarnya pasangan kalian itu mengerti gitu, bahwa kalian itu frustasi dengan mertuanya kalian. Tetapi karena dia sudah biasa mengalami hal itu dan tidak bisa melawan itu dalam tanda kutip, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi ketika misalnya kalian berpikir bahwa kalian akan mencoba menyadarkan mereka, mencoba memperbaiki sifat mereka, justru kalian tuh akan mendapatkan seorang musuh yang luar biasa besar, gitu ya. Dan dia akan mencoba merekrut anaknya dia untuk menjadi sekutunya dia. Gitu. Yang ketiga, teman-teman, ketika kamu punya mertua seorang narsistik, semuanya itu akan tentang dia. Artinya gini ya, ketika misalnya kalian nggak tahu tentang NPD, kalian nggak tahu tentang narsistik, gitu ya. Kalian berpikir ketika kalian menikah, kalian punya seorang mertua yang berarti kalian punya seorang ibu baru. Dalam pikiran kalian akan punya seseorang di mana kalian bisa bercerita, berbagi gitu ya. Idealnya kan begitu. Tetapi ketika kalian punya mertua seorang narsistik, kalian akan terkejut gitu. Ketika kalian mencoba bercerita kepada dia, semuanya akan soal tentang dia. Gitu ya. Kalian nggak punya ruang untuk bercerita tentang diri kalian, dan dia juga nggak peduli sama sekali tentang kalian. Gitu ya. Jadi ketika kalian misalnya contohnya berbicara tentang, Ma, aku dulu pernah belajar masak loh. Oh, dulu aku pernah bikin bisnis catering. Begini, dan begini gitu. Ma, dulu aku pernah belajar bikin kue. Oh, dulu aku pernah lomba kue loh dan aku juara dan begini. Jadi ketika kalian berbicara dengan seorang mertua narsistik, semuanya akan tentang dia. Tentang pencapaiannya dia, tentang kehebatannya dia, tentang segala hal tentang dia. Dan kalian tuh nggak bisa berbagi.
Dan dia juga sama sekali nggak peduli tentang apa yang ada pada diri kalian. Yang kelima, kita bicara tentang empati gitu ya. Ketika kalian punya mertua seorang narsistik, ya bersiaplah bahwa kalian nggak bisa mengharapkan ada unconditional love dari mereka ke kalian gitu ya. Kalian harus terima kenyataan bahwa kalian tuh mungkin akan jadi musuhnya mereka gitu. Mereka akan berbicara buruk tentang kalian di belakangnya kalian. Mereka nggak akan peduli kalau kalian sakit gitu misalnya. Pokoknya hal-hal yang membutuhkan empati, kalian tuh nggak bakal dapetin gitu ya. Dan kalian bertanya-tanya gitu, bagaimana mungkin seseorang yang kalian anggap ibu gitu ya, yang harus kalian hormati, yang kalian harapkan untuk jadi tempat bersandar, justru menjadi musuhnya kalian gitu. Dan secara konstan melakukan hal itu. Dan yang keenam, yang terakhir, teman-teman, ketika kamu punya mertua seorang narsistik, kamu mungkin harus menerima kenyataan bahwa kamu nggak bisa kasih tahu itu ke siapa-siapa. Gitu. Karena seorang narsistik sangat pandai menjaga image dia di depan orang banyak. Gitu ya. Orang-orang akan mengatakan bahwa kalian beruntung sekali punya mertua yang hebat, yang baik, yang luar biasa. Dan kalian nggak bisa ceritain bahwa kalian itu mengalami hal yang sangat sulit. Gitu. Kenapa? Karena mereka sangat pintar menjaga image dia di depan semua orang dan sangat pintar menyembunyikan abuse yang dia lakukan kepada kalian. Dan ketika kalian mencoba bercerita, semuanya terasa sia-sia karena tidak ada yang percaya dengan apa yang kalian katakan. Sampai di sini video kali ini. Di video berikutnya kita masih akan membahas tentang mertua narsistik. Sampai jumpa di video berikutnya.